11 cara serius, tapi santai emak-emak nabung. Di saat harga BBM dan sembako naik, sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu semua apa kabar nih isi dompetnya di tengah gempuran harga BBM dan sembako yang hobi banget? Balapan naik kayak harga emas antam? Jujur ya Bu, saya saja kalau ke pasar rasanya pengen pakai kacamata kuda. Biar nggak silau lihat harga, cabe sama minyak goreng yang makin nggak masuk akal buat kesehatan mental kita. Berdasarkan artikel Tren Ekonomi Rumah Tangga tahun 2026, kondisi sekarang memang menuntut kita para menteri keuangan keluarga untuk lebih kreatif, biar dapur tetap ngebul, tapi tabungan nggak tumpul. Makanya video ini penting banget buat disimak sampai habis, supaya kita tetap bisa jadi emak-emak elegan yang punya simpanan rahasia, meskipun harga barang di luar sana lagi pada hobi akrobat ke atas. Cara nomor 1, ibu-ibu harus mulai berdamai dengan yang namanya menu masakan musiman, alias masak apa, yang lagi murah saja di pasar hari itu. Kalau harga cabai lagi mahal sampai setinggi langit, ya sudah kita bikin sambal yang banyak tomatnya, atau beralih ke masakan bening dulu, demi kesehatan kantong. Gak perlu gengsi kalau cuma masak tempe atau tahu. Yang penting rasanya juara, dan uang saku suami gak habis, cuma buat beli cabai 1 ons, yang pedasnya cuma di lidah, tapi sakitnya di dompet. Ingat ya Bu, yang penting itu gizi terpenuhi, bukan pamer menu mewah, tapi besoknya kita malah pusing cicilan. Belum terbayar. Tips nomor 2 adalah mulai disiplin menyisihkan uang receh sisa belanja ke dalam satu toples khusus, yang kalau bisa dikunci rapat, biar nggak dicuri anak buat beli permen. Ibu pasti kaget kalau tahu uang 1.000 atau 2.000 perak, kalau dikumpulkan, bisa buat bayar tagihan listrik, atau beli deterjen pas lagi diskon besar di supermarket. Anggap saja ini sebagai harta karun tersembunyi yang akan menyelamatkan kita di akhir bulan saat tanggal tua mulai terasa sangat mencekik leher. Jangan pernah meremehkan kekuatan uang receh, karena di tangan emak-emak yang cerdas, recehan itu bisa berubah jadi emas batangan kalau kita sabar mengumpulkannya. Nomor 3, ayo kita mulai hobi baru, yaitu berburu promo dan diskon pakai aplikasi di ponsel pintar masing-masing. Daripada cuma dipakai buat lihat gosip artis, ibu-ibu harus jeli membandingkan harga antara satu toko dengan toko lainnya, atau memanfaatkan gratis ongkir kalau mau beli kebutuhan pokok secara daring. Tapi ingat ya Bu, jangan sampai judulnya mau hemat, malah beli barang yang gak butuh, cuma gara-gara ada tulisan diskon 90%, padahal aslinya harganya sudah dinaikkan dulu. Kita harus jadi pembeli yang dingin dan tak berperasaan kalau lihat diskonan, supaya anggaran tetap aman terkendali. Cara nomor 4 adalah dengan mengurangi jajan kopi kekinian atau makanan pesan antar yang harganya kalau dihitung-hitung sudah bisa buat beli beras 5 kilo. Saya tahu banget rasanya pengen santai sambil minum kopi estetik, tapi mending kita seduh sendiri di rumah terus. Fotonya pakai latar belakang gorden ruang tamu, biar tetap kelihatan keren. Selisih harga 20.000 setiap hari itu, kalau dikali sebulan, sudah bisa buat modal usaha kecil-kecilan, atau nambahin tabungan umroh kita nantinya. Masak sendiri itu selain lebih sehat juga bikin kita lebih disayang suami, karena dianggap sebagai istri yang sangat pengertian. Lanjut ke nomor 5, ibu-ibu bisa mencoba sistem menabung di awal bulan, bukan sisa di akhir bulan. Karena biasanya sisa itu cuma mitos yang sulit ditemukan keberadaannya. Begitu suami kasih uang belanja, langsung potong 10% untuk disimpan di rekening rahasia atau di bawah lipatan baju lemari yang paling dalam. Anggap saja uang itu hilang, dicuri tuyul supaya kita nggak punya niat untuk memakainya.
kecuali untuk urusan yang sifatnya sangat darurat dan mendesak. Kalau kita nunggu sisa uang di akhir bulan, yang ada kita malah nombok. Karena kebutuhan emak-emak itu sifatnya seringkali tidak terduga, kayak drama di televisi. Nomor 6. Mari kita manfaatkan lahan kosong di rumah buat menanam sayuran sendiri, kayak cabai, tomat, atau sawi dalam pot kecil saja. Bayangkan betapa bahagianya kita pas harga sayuran naik. Kita tinggal petik di depan rumah sambil senyum sinis ke tukang sayur yang harganya lagi mahal. Ini adalah bentuk investasi nyata yang sangat logis, karena selain menghemat pengeluaran dapur, kita juga jadi punya kegiatan positif, biar nggak gampang stres mikirin tagihan. Ibu-ibu yang punya jempol hijau alias jago tanam-menanam, itu adalah pahlawan ekonomi keluarga yang sangat luar biasa di zaman sekarang. Tips nomor 7, jangan ragu untuk beli barang dalam ukuran besar atau grosiran untuk kebutuhan yang pasti dipakai lama, seperti sabun mandi atau minyak goreng. Biasanya harga per liternya jadi jauh lebih murah daripada kita beli sasetan atau ukuran kecil yang kesannya hemat. Padahal malah bikin boros kalau dihitung totalnya. Tapi hati-hati ya Bu, jangan sampai karena stok banyak di rumah, kita jadi pakai sabun atau minyaknya lebih boros dari biasanya. Cuma karena merasa masih banyak. Tetap harus irit pakainya, supaya rencana nabung kita berjalan lancar jaya, tanpa ada hambatan dari rasa lapar mata. Nomor 8. Coba deh mulai pakai metode amplop untuk membagi setiap kebutuhan dari mulai uang sekolah anak sampai biaya bensin motor yang harganya naik terus. Setiap amplop diberi tulisan dan jangan pernah berani mengambil isi dari amplop lain, kecuali untuk urusan yang nyawanya terancam, alias genting banget. Dengan sistem ini, ibu jadi tahu uangnya lari kemana saja. Dan gak akan ada lagi pertanyaan misterius, kenapa uang 1 juta baru pegang sudah tinggal bayangan. Kedisiplinan emak-emak dalam mengelola amplop ini adalah kunci utama agar rumah tangga tidak goyah dihantam badai inflasi yang makin gila. Cara nomor 9 adalah dengan merawat barang-barang yang kita punya supaya nggak cepat rusak dan nggak perlu beli baru dalam waktu dekat. Mesin cuci kalau habis dipakai, dibersihkan, panci jangan dibiarkan berkerak, dan baju anak kalau robek dikit, ya dijahit sendiri saja, biar nggak langsung minta ganti. Kita harus jadi emak-emak yang tangguh dan kreatif dalam memperbaiki segala sesuatu, supaya anggaran belanja modal rumah tangga bisa ditekan sedalam mungkin. Menghemat uang untuk beli barang baru itu sama saja dengan kita sedang menabung untuk masa depan yang lebih cerah dan tenang. Nomor 10. Kurangi frekuensi jalan-jalan ke mall atau pusat perbelanjaan kalau cuma untuk cuci mata. Karena biasanya yang dicuci bukan mata, tapi isi dompet. Lebih baik ajak anak-anak main ke taman kota atau sekadar kumpul di rumah tetangga sambil bawa camilan sendiri, yang pastinya lebih hemat dan seru. Mall itu tempat penuh godaan yang berwujud baju bagus dan sepatu lucu. Jadi kalau nggak ada niat beli yang penting banget, mending di rumah saja. Kita harus kuat iman kalau lewat depan toko yang lagi cuci gudang, supaya rencana nabung kita tidak hancur berantakan dalam sekejap. Terakhir nomor 11, jangan lupa untuk selalu mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun itu, supaya kita tahu bocor halusnya ada di bagian mana. Kadang kita merasa sudah hemat, tapi kok uang tetap habis. Ternyata bocornya di parkir pasar atau jajan cilok yang setiap hari kita beli tanpa terasa. Dengan catatan yang rapi, kita bisa mengevaluasi pengeluaran mana yang harus dipangkas dan mana yang masih bisa kita pertahankan untuk bulan depan. Jadi, emak-emak itu memang harus merangkap jadi akuntan handal biar keuangan keluarga tetap stabil dan harmonis tanpa ada pertengkaran masalah uang. Semoga 11 cara tadi bisa bikin ibu-ibu jadi lebih tenang dan gak gampang panik lagi kalau dengar berita harga sembako mau naik di televisi. Jangan lupa bagikan video ini ke grup arisan
atau grup keluarga, biar semua emak-emak di luar sana juga bisa ikutan pintar nabung dan makin jago kelola uang. Tetap jaga kesehatan dan jangan sampai stres. Karena kalau ibu sakit, biaya berobatnya jauh lebih mahal daripada harga cabai di pasar manapun. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!